We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that our unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will walk with each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, love, love. They'll know us by our love. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih, secara khusus yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita minggu pagi ini. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama secara fisik, tapi biarlah melalui firman ini kita boleh dipersekutukan. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa berkumpul bersama-sama. Mari kita ikut prokes dari pemerintah secara ketat sehingga wabah yang sedang melanda negeri kita cepat berlalu dan kita bebas melakukan kegiatan lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Kita menyanyi bersama dari lagu Tahta Suci sebanyak 2 kali. Saatnya
Jemaat kasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Mazmur 91 ayat 9 sampai 16 secara berbalasan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang mati telah kau buat tempat pertemuanmu. malapetaka tidak akan menimpa kamu, Dan lalat tidak akan mendekat pada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, Supaya kakimu jangan takut kepada batu. singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memberinya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita baca bersama-sama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan, kediaman-Mu, tempat umat-Mu Kau berkati,
Sidang jemaat kasih, kita akan mendengarkan 10 hukum Tuhan atau dasar titah yang terampil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saudara, kita sudah melewati sepanjang minggu dalam kehidupan kita. Sebagai manusia biasa, tentulah banyak hal-hal yang kita perbuat yang kurang berkenan kepada Tuhan. Karenanya mari kita menghampiri Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu,
dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu sidang jemaat serta persekutuan yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, di ibadah ini kita sama-sama akan masuk kepada akta persembahan, di mana yang menguatkan saudara dan saya dalam akta persembahan ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat NKB 134 ayatnya yang pertama. Terima kasih Tuhan, ya Tuhanku. Sambil persembahan dijalankan, saya ingatkan kepada para jemaat sekalian, saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, bahwa di live streaming ini juga ada QR code untuk rekening dari Gereja Toraja sendiri. Silakan para jemaat untuk memberikan persembahannya. Terima kasih ya Tuhanku. Oleh kasih
batas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anak-Mu menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Lewat persembahan ibadah kami di hari ini Tuhan, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami, untuk selalu mengingat akan segala perbuatan keajaiban-Mu yang telah Engkau hadirkan di tengah-tengah pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami secara utuh. Untuk menyerahkan apa yang pantas, kami serahkan kepadamu Tuhan. Memang kalau ditimbang atau dilihat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sungguh tidak sebanding Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang melihat keikhlasan dan ketulusan kami untuk menyerahkan persembahan ini, sehingga menjadi sesuatu yang berbau harum di pelataran-Mu yang Maha Kudus. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakailah itu seturut dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kan ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh
sampai selamanya. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri kekudusan Tuhan, mengangkat syukur kami. Ada hari anugerah yang Engkau memungkinkan kami bisa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersukacita bersama-sama untuk hak istimewa yang Tuhan berikan buat kami sebagai umat ketebusan-Mu boleh memuliakan Engkau dalam hari perhentian ini. Di tengah sukacita kami menyembah Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk membaca, merenungkan firman. Roh Kudus, tolong apalah kami, beri kami pengertian untuk mendalami firman, agar firman yang kami mau baca, renungkan bersama-sama, boleh kami mengerti dengan baik dan dapat kami pedomani dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, biar kami terberkati bersama-sama. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada minggu ini terdiri dari kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai 11. Bacaan yang kedua dari Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Dan bacaan yang ketiga Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan bacakan bacaan pertama dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 11. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka
dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Pembacaan kedua yang menguatkan kita pada hari ini yaitu terangkat dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Saudara kasih yang Tuhan Yesus, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Markus 10, 35 sampai 45. Markus 10, 35 sampai 45, demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apakah yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang
harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Tuhan, aku rindu.
Shalom saudaraku. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Bacaan utama kita dalam ibadah minggu ini Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 dengan tema menjadi pelayan bagi semua. Menjadi pelayan bagi semua. Saudara, secara natur atau naluri, setiap orang memiliki kecenderungan ingin dihormati. Betul? Amin. Hal ini tidak terlepas dari yang namanya harga diri. Karena itulah berbagai macam cara yang dibuat seseorang supaya bisa dihormati dan disegani. Ambisi ingin lebih dari yang lain menjadi salah satu pemicunya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, usaha yang dilakukan untuk mencapai ambisinya atau menjaga, meninggikan harga diri. Ada orang yang berusaha dengan jalan yang benar, tetapi ada juga ada pula yang tidak benar, alias salah. Motif yang benar, tetapi juga ada motif yang tidak benar. Nah, saudaraku, dalam bacaan kita pada pagi ini, bacaan utama kita temukan ambisi dalam diri para murid. Bagaimana mereka berusaha untuk mau lebih baik, lebih dari yang lain. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37 dari bacaan utama kita. Dikatakan lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka berdua, Yakobus dan Yohanes, berusaha memanfaatkan kedekatan mereka dengan Yesus. Dekat secara pribadi. Dalam pasal 9 ayat 2 dikatakan salah satu kedekatan mereka bagaimana mereka diajak ke atas gunung ketika Yesus dipermuliakan. Dan rasa dekat itulah mereka manfaatkan untuk apa? Meminta posisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi juga kedekatan mereka sebagai keluarga. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka adalah sepupu. Salome, istri Zebedius, ibu dari Yakobus dan Yohanes, bersaudara dengan Maria, ibu Yesus. Jadi mereka sepupu. Kalau bahasa Toraja bilang sampu pisan. Hal ini yang membuat ke-10 murid lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes ketika mendengar apa yang mereka bincangkan dengan Yesus. Dalam ayat 41 dikatakan mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Saudara, sepintas permintaan Yakobus dan Yohanes ini terlalu ambisius, egois, dan duniawi. Betapa tidak. Mereka pengen ada di posisi kiri dan kanan Yesus ketika Yesus memerintah. Pengen melebihi teman-temannya yang lain, para murid yang lain. Tetapi saudaraku, di sisi lain, kalau kita melihat sebelum perikop kita, permintaan Yakobus dan Yohanes duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Yesus baru saja memberitahukan untuk ketiga kalinya tentang penderitaannya kepada para murid. Itu kita bisa lihat dalam ayat 32 dan 34. Ya, kalau kita baca dalam
Markus pasal 10 ayat 32 dan 34 itu jelas sekali dikatakan, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas diri mereka. Ya. Jadi ini kita melihat di sini bahwa bagaimana Yesus menceritakan tentang penderitaannya yang ketiga kepada mereka. Dalam ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34, Yesus menceritakan bahwa anak manusia akan disesah, diolok-olok, diludahi, dan dibunuh. Dan sudah itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya kasih dalam Tuhan Yesus. Artinya di sini, Yakobus dan Yohanes punya keyakinan yang kuat kepada Yesus akan kemahakuasaannya sebagai Mesias yang Tuhan janjikan. Walaupun konsep mereka keliru. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan prinsip kerajaan Allah kepada mereka. Ya. Bagaimana Yesus berusaha untuk meluruskan konsep Yakobus dan Yohanes serta ke-10 murid lainnya, termasuk saudara dan saya, tentang prinsip menjadi yang utama dalam kerajaan Allah, agar hidup tidak menemukan kesia-siaan atau kehancuran, melainkan kita hidup secara maksimal seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan ini. Bayangkan kalau kita sudah berlelah, setengah mati, berlelah-lelah dalam kehidupan kita, lalu akhirnya kita harus tercela di hadapan Tuhan seperti yang Matius katakan dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dan sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan demikian. Matius pasal 7 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus? Karena orang-orang ini berjalan bukan dalam prinsip kerajaan Allah. Mereka berjalan dengan sesuka mereka sendiri. Ya. Seolah-olah mereka melayani Tuhan, berbuat demi nama Tuhan, dan semua menyembuhkan banyak orang, membuat banyak mujizat dan segala macam bernubuat. Tapi tujuan mereka hanyalah apa? Untuk kepuasan diri mereka sendiri. Tujuan mereka adalah untuk apa? Untuk popularitas diri mereka sendiri. Karena itulah Tuhan begitu keras berkata kepada mereka. Luar biasa. Bagaimana Tuhan menegur dengan keras. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Luar biasa kan? Tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Saudara, karena itulah Yesus coba berusaha untuk apa? Meluruskan konsep mereka. Konsep para murid tentang keutamaan dalam kerajaan surga. Nah, mari kita lihat di sini. Bagaimana cara Yesus meluruskan konsep keutamaan bagi para murid? Yang pertama adalah di hadapan Yesus, para murid sebuah sama. Ayat 35 dan 36. Itu mengkisahkan itu bahwa walaupun saya katakan, tadi saya katakan bahwa
Yakobus dan Yohanes adalah saudara sepupu dari Yesus. Tapi Yesus tidak melihat itu sebagai sepupunya. Walaupun Yesus sepupuan dengan Yakobus dan Yohanes, tetapi tidak serta-merta permintaan mereka dikabulkan Yesus. Artinya apa di sini? Yesus benar-benar profesional dalam melaksanakan misi Bapaknya dalam dunia ini. Betul? Bagi Yesus adalah bagaimana konsep mereka sudah mengerti jelas tentang misi kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah, agar supaya dalam mereka mengangkat tanggung jawab pelayanan, mereka sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi apa? Pelayan bagi semua orang, bukan pelayan bagi dirinya sendiri. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apa kita juga tetap profesional dalam mengangkat tanggung jawab kita melayani dia? Atau kita seringkali kompromi karena tidak enak dengan orang yang kita kenal, apalagi silu? Ingat, semua yang kita lakukan, kita perbuat, kita perkatakan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat Kolose pasal 3:17 dan bandingkan Roma 14:12. Dalam Kolose pasal 3:17 saya katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Semua hal yang kita lakukan dalam nama Yesus pasti arahnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Amin. Amin. Ini dia. Jadi tujuan kita yang utama ialah, ya, kita harus sadar persis bahwa kita tidak bisa berkompromi. Ya. Dalam bandingannya tadi saya katakan dalam Roma pasal 14:12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah atau kepada Allah. Saudara kasih Tuhan Yesus. Jadi untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan bagi semua orang, sadarlah kita. Atau saya mau katakan bahwa bagaimana Yesus menjelaskan konsep mereka. Yesus memberikan pemahaman yang jelas bahwa di hadapan Yesus semua manusia sama. Ya, masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua saya melihat bahwa Yesus berempati kepada mereka. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-39 dari pembacaan utama kita, 38 dan 39. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus menyapa mereka dengan kata-kata empati. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Itu dia. Memang dia katakan demikian. Tetapi satu hal yang Yesus mengingatkan mereka bahwa tidak semudah itu mereka harus mempertanggungjawabkan semuanya. Bagi mereka ialah harus menyadari sungguh-sungguh bahwa tanggung jawab itu yang mereka minta itu, yang mereka katakan dapat, ia tanggung jawab pengorbanan yang luar biasa. Ya, penderitaan, dia katakan cawan yang harus kuminum. Itu penderitaan mati tersalib. Ya. Luar biasa. Ya. Baptisan yang diterima ialah pemuliaan Tuhan. Kembali. Keselamatan dalam Yesus. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Cara Yesus melayani mereka, mengingatkan para murid ialah dia coba untuk menjelaskan dengan penuh kasih
supaya mereka mengerti dengan jelas apa sebenarnya mereka minta itu, agar supaya mereka bisa mendalami dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika mereka mendapatkan tanggung jawab itu, mereka bisa melaksanakannya dengan penuh sukacita walaupun ada pengorbanan di dalamnya. Dan dalam kisah lebih lanjut, setelah mereka mengerti dengan jelas panggilan itu, dikatakan Yakobus salah satu martir bagi kemuliaan Tuhan. Dialah orang pertama yang mati syahid bagi Yesus. Dan Yohanes mewujudkan apa yang mereka terima, apa yang mereka tahu itu. Dia harus mengalami penyiksaan, disesah, dibuang ke Pulau Patmos, malah penderitaan yang luar biasa juga. Saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus, bahwa Yesus berusaha untuk mengajarkan para murid memahami dengan jelas apa sesungguhnya yang mereka minta. Yesus berempati kepada mereka. Yang ketiga, Yesus memanggil dan mengajar mereka tentang prinsip keutamaan dalam kerajaan surga. Itu kita lihat dalam ayat 42 dan 43. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga di sini, Yesus untuk mengarahkan mereka. Bagaimana konsep yang mereka mintakan itu menjadi pelayan. Sedia menyangkal diri, sedia merendahkan diri satu dengan yang lain. Untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Oh saudara, ini sesuatu yang tidak ringan, tidak mudah untuk kita pelajari, untuk kita wujudkan dalam kehidupan ini. Barang siapa yang menjadi besar, ia harus menjadi apa? Di antara kamu, hendaknya menjadi pelayanmu. Kadang-kadang konsep pelayan kita katakan kita melayani Tuhan. Tapi sebenarnya kita melayani diri kita sendiri. Karena pada kenyataannya apa? Orang tidak menghargai kita, kita kecewa, kita sakit hati, kita mundur dari pelayanan. Gampang tersinggung, kita meninggalkan pelayanan. Atau mungkin kita cuek dengan pelayanan. Tidak siap berkorban. Saudara, ini semua coba Yesus mau apa? Mau rubah konsep ini. Agar supaya para murid tahu persis, perlu terjadi bagaimana konsep keutamaan di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi melayani Tuhan, sedia merendahkan diri, menyangkal, kalau dikatakan siapa mengikut aku, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Itu dia. Jadi justru dalam konsep kerendahan itulah kita akan dipermuliakan pada saat kita menyatakan buah-buah kebenaran dalam kehidupan ini. Saya mau katakan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, prinsip keutamaan yang Yesus ajarkan bagi para murid sini ialah sedia merendahkan diri. Dan yang keempat ialah meneladani. Yesus memberi teladan bagaimana konsep melayani bagi para murid. 45. Dia katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang keempat. Konsep Yesus. Bagaimana Yesus memberikan teladan kepada mereka untuk mereka mengerti dengan jelas apa yang para murid mintakan. Yesus anak manusia datang
bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kata pelayanan memang tidak asing bagi setiap orang Kristen atau bagi saudara dan saya. Bahkan mungkin banyak di antara kita terlibat dalam pelayanan. Namun apakah setiap orang Kristen atau saudara dan saya mengerti apa itu pelayanan? Menurut pendapat saudara, apa tujuan dari sebuah pelayanan atau melayani? Tujuan pelayanan adalah agar orang lain merasakan kasih. Pertanyaan saya, sudahkah dalam pelayanan saudara dan kita, saudara dan saya, kita sudah melayani sehingga orang merasakan kasih dalam kehidupan ini? Atau justru kehadiran kita membawa orang jauh dari Tuhan, membawa orang gelisah dalam hidup ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Ya. Jadi kesimpulan saya, menjadi pelayan bagi semua ialah ada 3 hal yang saya lihat. Memberi diri untuk melayani, itu ayat 37, dan dibandingkan dengan Ibrani pasal 5 ayat 7. Ya, ayat 37 ini Markus katakan bahwa, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kiri kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Saudara, saya mau katakan itu. Tadi saya katakan bahwa satu sisi itu seperti ambisi duniawi, tapi sisi lain, saudaraku, itu penyerahan bagi mereka walaupun mereka belum mengerti dengan jelas konsepnya. Tapi mereka bisa membayangkan bahwa pada waktunya Mesias akan memerintah, sehingga mereka mintakan itu, dan benar dalam wujudnya. Pada akhirnya mereka juga boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Ya. Itu juga yang kita bisa lihat dalam bandingannya dalam Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ini tentang nubuatan Yesus, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan yang ratap tangis dan keluhan-keluhan dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudaraku, jadi yang pertama di sini, menjadi pelayan bagi semua, memberi diri untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang kedua, menyangkal diri dalam pelayanan. Menyangkal diri. Ayat 43, 44 tadi saya katakan. Ya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudaraku, Yesus dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya. Dia membiarkan, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang memunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Itulah teladan Yesus berikan bagi saudara dan saya. Menyangkal diri dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, menjadi pelayan bagi semua. Dan yang terakhir ialah meneladani pola pelayanan Yesus. Ia datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani. Karena itu saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman pagi ini, bahwa saudara dan saya terpanggil untuk menjadi pelayan bagi semua. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Hamba sudah berhenti dalam menyampaikan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terjemahkan lebih jauh dalam hati umat-Mu sehingga
Tidak ada seorang pun yang kembali dengan sia-sia. Tapi kebenaran boleh meneguhkan kami untuk sungguh-sungguh menghayati pelayanan yang Engkau pundakkan bagi kami sebagai murid Tuhan, sebagai orang percaya, agar kami siap melayani bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapa kami yang baik, yang kami sapa Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami bersuka cita dalam Tuhan bahwa saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan syafaat, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepekan ke depan, untuk Ibu Rika Dartika tanggal 17 Oktober, Bapak Ronald Patadungan 21 Oktober, dan mungkin masih ada Bapak Ibu saudaraku yang belum tercatat nama ulang tahun, bahkan juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih bahwa sepanjang tahun sudah Engkau berkati mereka dalam perjuangan hidup. Dan kami berdoa supaya sukacita melimpah mereka rasakan dan menatap hari esok dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang sama, yang sudah menggembalakan mereka sepanjang tahun dalam kehidupan, akan kembali menuntun, memimpin, memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam keluarga, dalam semua aktivitas dengan pertolongan dan kasih sayang-Mu. Makasih Bapa di surga mempercayakan akan saudara-saudara kami. Demikian juga kami menggumuli bersama-sama beberapa saudara kami yang masih terganggu kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Dartika atau Bu Misi yang masih dalam perawatan, perawat jalan, mertua Pak Rona Patadungan atau Pak Yanto. Juga untuk Opa Enso yang masih dalam perawat jalan dengan retina mata. Demikian juga Lea Kristi Naftali juga yang masih dalam perawatan. Terus Tuhan tolong bahkan Bapak Ibu saudaraku yang lain, tilik apalah umat-Mu Tuhan, biarlah pemulihan dari Tuhan tetap boleh menjadi bagian mereka, kekuatan khusus diberikan kepada mereka, sehingga bisa menjalani hari-hari dalam berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga bisa terpulihkan kembali oleh kuasa-Mu, oleh berkat-Mu. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, dalam pergumulan mereka masing-masing, biarlah Engkau tilik, Engkau berkati, dalam perjuangan hidup baik dalam meniti pekerjaan, karir mereka diberkati Tuhan. Anak-anakmu yang menempuh studi, biar diberkati Tuhan juga berkati mereka, berikan hikmat sehingga bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik dalam pekerjaan, di kantor, di rumah, dalam studi mereka. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan kepintaran, kecerdasan sehingga bisa menerima tiap mata pelajaran, mata kuliah dengan baik. Dan akhirnya Tuhan mereka bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang gemilang, karena Tuhan yang tolong, Tuhan berkati akan umat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemberkatan nikah kedua saudara kami, Marlin Anggreni Rinti Patadungan dan saudara Maritius Didit Rahmantia, sudah berlangsung dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Harapan kami dalam mereka mengarungi rumah nikah mereka diberkati Tuhan, dipeliharakan Tuhan dalam kasih dan karunia-Mu, sehingga dari tengah-tengah keluarga mereka juga nama Tuhan senantiasa ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk persiapan sidang Sinode Am pada ke-25 dilaksanakan di Toraja pada 18 sampai 22 Oktober. Tuhan yang tolong memberkati semua persiapan sehingga semua utusan akan menghadiri rencana persidangan ini dalam berkat-Mu, dalam pertolongan Tuhan. Baik perjalanan mereka ke sana, selama di sana pun Tuhan yang tolong sehingga protokol kesehatan tetap terjaga dengan baik, dan persidangan boleh berlangsung dengan baik. Semua keputusan dan tuntunan oleh Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga apa keputusan yang diambil sungguh diberkati Tuhan, boleh demi kemajuan gereja Toraja di Indonesia ini. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan semuanya dan dunia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tolong. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program gereja kami. Tuhan yang berkati, Tuhan tolong supaya semua boleh diangkat dengan baik dalam program gereja kami, boleh berlangsung, berjalan dengan baik. Baik itu ibadah-ibadah kami minggu, pelayanan kategorial diberkati Tuhan, semuanya berlangsung dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Hari ini kami dilayakkan Tuhan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan kami, bersyukur. Baik itu majelis jemaat, juga anak muda-Mu, juga
tim multimedia yang boleh ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan tolong biarlah semua yang kami perbuat berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan bahwa pemerintah kami bisa oleh hikmat Tuhan bisa mengambil kebijakan-kebijakan, dan pandemi boleh melandai di negara dan bangsa kami. Kami tahu itu pertolongan Tuhan yang Kau berikan buat pemerintah bangsa negara kami, dan kami bisa menikmati sedikit kebebasan. Harapan kami ke depan Tuhan lebih sempurna sehingga kami bisa leluasa berkarya, beribadah, memuji, muliakan Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam menjalankan program boleh berjalan dengan baik sehingga semuanya boleh terberkati, rakyat bisa leluasa menikmati, mencari nafkah, beribadah, berkarya. Dan demikian aparat keamanan kami diberkati Tuhan, TNI Polri boleh terus mengayomi bangsa kami, dan situasi negeri kami tetap kondusif, aman, tentram karena berkat Allah dari atasnya. Siapa ada di mana kami beribadah di sini, Engkau juga berkati lembaga ini menjadi berkat bagi semua calon-calon perwira di tempat ini. Boleh sungguh-sungguh Kau pakai menjadi alat Tuhan, sehingga mereka keluar sebagai perwira yang tangguh yang dalam pakai bagi kemajuan bangsa negara kami. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Inilah syafaat kami, sudah kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus 10, 43, 44. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pergilah, layanilah Tuhan dengan benar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin.
sampai sekian ibadah kita. Tetaplah menjadi pelayan bagi semua. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bertumbuh di dalam kasih.